Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Yang kami hormati Wakil Ketua MPR RI Dr. Jazilul Fawait MA, yang kami hormati Koordinator Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta Wilayah 1 DKI Jakarta dan Banten, atau yang mewakili. Yang saya hormati Ketua Dewan Pembina Yayasan IIKI Jakarta Bapak Dr. Lukman Hakim Saifuddin. Pak Lukman ini ayah saya, senior saya, mentor saya, sekaligus juga mantan Menteri Agama. Yang saya betul-betul menjadi santri ya, karena saya kemana-mana ya mentor moderasi beragama saya ya beliau. Saya kan itu nggak yakin kalau ada Pak Lukman di sini. Pada akhirnya saya nggak bisa membohongi usia. Saya harus pakai kacamata daripada berjib-berjib kayak gini. Yang saya hormati pemerintah Provinsi Riau yang diwakili oleh Kepala Biro Kesra. Yang saya hormati Ketua Umum Yayasan IIKI Bapak Insinyur Haji Ruli Khairul Aswad. Yang saya hormati Ketua Senat IIKI Bapak Profesor Dr. Haji Abdul Wahab Abdul Muhaimin LCMA. Yang saya hormati pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Bapak Profesor Insinyur Haji Muh Nadratul Zaman MS MSc PhD. Yang saya hormati keluarga besar almarhum Profesor Kiai Haji Ibrahim Hussein LML. Yang saya hormati keluarga besar almarhum Haji Afan. Yang saya hormati keluarga besar almarhum Haji Muhammad Yusuf Abdillah. Yang saya hormati Dewan Penyantun IIKI Jakarta. Yang saya hormati para guru besar, para anggota senat dan dosen IIKI Jakarta. Yang saya hormati ketua alumni IIKI Jakarta. Yang saya hormati para wali wisudawan wisudawati, dan yang saya banggakan wisudawan dan wisudawati yang berbahagia. Saya tidak ingin menyampaikan terlalu panjang karena saya tahu peristiwa wisuda ini seperti resepsi pengantinan, nggak boleh terlalu lama. Karena yang paling penting itu adalah segera selesai dan kemudian foto-foto. Benar kan? Kalau yang keras benar kan? Karena mereka ini make up-nya saja habis subuh persis. Bahkan ada yang belum subuh. Oke, saya berjanji akan cepat saja. Ini temanya tentang perempuan. Ini tema menarik sekali, Bu Rektor. Saya akhirnya juga membawa istri saya. Istri saya agar mendengarkan bagaimana perspektif suaminya tentang perempuan. Ini penting. Mari kita memulai dengan cara seperti ini. Mengapa perempuan itu penting? Mari kita lihat. Saya akan berdalil sedikit saja karena saya bukan ahlinya dalam bidang Al-Quran. Saya tentu saja akan menyitir salah satu ayat Al-Quran, tapi mari kita lihat mengapa perempuan itu perlu berdaya.
mengapa perempuan itu perlu diberdayakan, tidak diperdayakan. Mari kita lihat bagaimana Allah menciptakan komposisi manusia di muka bumi. Pernah suatu kali saya diberitahu oleh seorang ustadz, mengapa laki-laki itu diperbolehkan poligami. Ini isu sensitif, tapi bukan di situ kaki poinnya. Karena jumlah perempuan itu lebih banyak daripada jumlah laki-laki. Jika itu adalah ilat hukumnya, jika poligami itu laki-laki berpoligami lebih dari satu istri, itu ilat hukumnya adalah karena jumlah perempuan. Maka orang yang berpikir dengan cara seperti itu, maka juga harus membuat istinbatul hukum ketika jumlah laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Jika ilat hukumnya seperti itu. Nah, kalaupun saya katakan agar istri saya yakin sekali bahwa saya nggak punya niatan poligami, makanya saya jadi. Jika memang jumlah perempuan itu secara sensus itu lebih banyak daripada laki-laki, maka juga harus diingat tentang variasi usia. Karena kalaupun perbandingannya 1:4 itu sungguh-sungguh terjadi dan bisa dibuktikan dengan data sensus bahwa satu laki-laki berbanding 4 perempuan, maka juga harus diingat bahwa 4 perempuan itu variasinya mungkin saja itu masih bayi usia 6 tahun atau nenek-nenek. Tapi orang poligami itu selalu tidak ingin dengan nenek-nenek. Nah, saya juga ingin memperlihatkan data. Data persentase penduduk dunia berdasarkan laki dan perempuan terbaru. Lakinya itu 51% dan perempuannya 49%. Silakan kalau mau menggunakan data itu dan tetap menggunakan ilat hukum komposisi sebagai pembolehan lebih dari 1, silakan lakukan. Bahwa jumlah laki-laki itu 51%. Berdasarkan, silakan cek bagi yang punya itu. Kalau nggak percaya dengan data saya, komposisi penduduk Indonesia berdasarkan sensus tahun 2020, dan itu adalah sensus paling mutakhir karena setiap sensus itu dilakukan per 10 tahunan kan. Itu kurang lebih komposisi penduduk Indonesia juga sama, 51% laki-laki, 49, tepatnya 48, sekian itu perempuan. Nah, saya tadi mengatakan bahwa poligami itu bukan poin yang ingin saya sampaikan. Saya ingin menyampaikan adalah satu strategi penciptaan peradaban yang paling bodoh. Adalah satu cara pandang yang paling bodoh. Jika kita ingin membangun sebuah peradaban dan membiarkan separuh dari total populasi itu menjadi makhluk yang tak terberdayakan, bagaimana mungkin kita akan menciptakan satu peradaban gemilang? Bagaimana mungkin kita akan menciptakan satu pembangunan bangsa untuk mencapai satu target keemasan jika kita membiarkan separuh dari penduduk kita itu terbiarkan tak terberdayakan? Apa yang disebut dengan berdaya tak berdaya? Mudah, saya ingin membuat satu rumusan mudah saja. Apapun yang kita definisikan tentang pendidikan, pendidikan itu bisa kita definisikan dengan sangat-sangat sederhana. Pendidikan itu adalah proses memanusiakan manusia, meletakkan manusia sebagai subjek bukan objek. Nah, ini menurut saya
yang menjadi revolusi terpenting yang dilakukan oleh Rasulullah SAW terhadap perempuan itu adalah mengubah dari objek menjadi subjek. Ini yang saya ingin menyindir satu ayat. Ini di dalam surah An-Nisa ayat 19. Saya akan ambil di awalnya saya. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an taritsun nisaa karhan. Benar ya? Benar. Ini ayat yang jarang sekali dikutip. Saya tahu bagi yang para hufaz sudah pasti hafal. Tapi yang ingin saya sampaikan, sebetulnya ayat ini kalau begini, wahai orang-orang yang beriman, kamu tidak dihalalkan atasmu untuk mewarisi perempuan dengan cara ruda paksa. Mari kita letakkan ayat ini dalam konteks sejarah ketika ia turun. Sangat terbiasa di dalam berbagai peradaban, tidak hanya Arab sebetulnya, untuk memperlakukan perempuan pasangannya itu tak lebih sekedar benda, objek yang kalau laki-lakinya mati ini terserah mau dioperkan kepada siapa, tanpa ditanya perempuan itu. Suara perempuan itu dianggap gak ada karena dia objek bukan subjek. Tidak pernah ditanya apakah kamu suka atau tak suka, apakah kamu mau bercinta atau tak bercinta, apakah kamu mau melakukan apa, itu gak penting. Objek itu gak penting, itu tidak akan ditanya. Oleh karena itu maka kalau penjenengan membaca buku-buku sejarah masa lalu dan kemudian tahu bagaimana seorang permaisuri atau seorang selir yang dioper dari satu tangan ke tangan, itu tidak akan pernah, tak jamin, penjenengan tidak akan pernah menemukan data sejarah di mana sejarah itu mencatat tentang suara perempuan. Yang selalu dicatat adalah suara laki-laki, karena subjek adalah laki-laki. Ayat ini adalah ayat yang membalik semuanya. Perempuan tidak boleh dipusakai dengan cara ruda paksa, karena dia bukan batu, dia bukan benda mati, dia bukan objek, dia subjek. Begitu perempuan itu diubah dari objek menjadi subjek, maka silakan cek di seluruh narasi Al-Quran tentang perempuan, kita akan mendengarkan suara perempuan. Dari semula makhluk yang tidak pernah bersuara, di tangan Islam perempuan menjadi makhluk yang terberdaya. Perempuan diperbolehkan untuk memprotes Rasulullah, dan itu bisa kita lihat di dalam Al-Quran. Ketika ada laki-laki yang memukul perempuan, protes perempuan, dan itu direkam di dalam Al-Quran. Perempuan yang awalnya menjadi barang yang diwarisi menjadi subjek yang mewarisi. Perempuan yang awalnya suaranya tak pernah didengarkan menjadi subjek yang bisa bersaksi di depan pengadilan. Lalu kalau kita sekarang merasa bahwa kita adalah pewaris dari keagungan ajaran Islam ini, dan kemudian kita masih menganggap perempuan sebagai objek, maka menurut saya kita perlu merefleksi cara kita memahami Al-Quran. Oleh karena itu maka jangan pernah kita membiarkan perempuan siapapun itu, ibu kita, saudara kita, istri kita, anak-anak kita, siapapun mereka,
para perempuan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Kita harus perlakukan mereka dengan baik. Kita harus berdayakan mereka dengan baik. Jangan pernah menjadikan perempuan-perempuan di sekitar kita hanya menjadi batu yang tak bersuara, hanya menjadi benda yang diobjektifikasi untuk kepentingan apapun, untuk kepentingan laki-laki, untuk kepentingan nafsu laki-laki, untuk perspektif laki-laki, dan kemudian kita membawa-bawa nama Allah untuk menindas perempuan. Karena sejarah agama ini, sejarah perjuangan Rasulullah Muhammad SAW dalam konteks perempuan adalah satu perjuangan yang revolusioner dengan mengubah perempuan menjadi objek, menjadi subjek sejarah. Dan saya kira peristiwa kali ini adalah peristiwa yang menjadi saksi kita bersama bahwa peristiwa ini adalah peristiwa di mana menjadi saksi ini adalah ikhtiar kita untuk memberdayakan perempuan-perempuan yang berada di dalam kehidupan kita. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Saya tidak tahu apakah orasi saya ini ilmiah atau tak ilmiah. Saya berharap udahlah terserah. Saya datang untuk hormat, untuk jadi bagian dari ikhtiar pemberdayaan perempuan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya mau izin sama istri saya akan berpantun di akhir ini, Pak. Kalau saya dimasukkan dalam hati, nanti kita selesaikan di rumah. Jika Anda suka minum jamu, jangan lupa mengaduknya pakai kayu. Mungkin baru kali ini kita bertemu, tapi percayalah, I love you. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.